Justru gitu. Kalau misalnya ada yang nggak suka sama aku biarin. Yang pastinya itu nggak ngelakuin dosa, itu doang. Dosanya apa pasti tahu lah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Grit, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Balik lagi sama aku Dian di program Selebritis dari rumah aja. Selebritis punya cerita nih. Nah, hari ini kita bakalan live lagi sama Selebritis. Tapi kali ini kayaknya rada beda ya. Sobat Grit, tau gak sih kita bakal live sama siapa hari ini? Coba boleh di komen sekarang. Kita bakalan live sama siapa nanti selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kalau udah ada yang lihat updatean di sosmed Grit sih pasti tahu ya kita bakalan live sama siapa hari ini. Hola. Halo Kak. Halo. Suaraku aman kah? Aman, tapi videonya agak lambat sih. Oh, oke. Tapi suaranya aman ya? Aman, suaranya aman. Oke, salam kenal. Halo, aku Dian dari grit.id. Ya, saya sendiri Kak sama Hussein. Dipanggilnya apa nih? Biasa teman-teman ada yang Kas, ada yang Hussein. Aku Kas aja kali ya. Boleh. Oke, Kas apa kabar nih? Baik. Baik Gimana, ya. Kak? Sekarang aku alhamdulillah baik juga. Kamu lagi di mana? Lagi di tempat aku sendiri, di kosan sendiri. Di mana sih kalau boleh tahu? Di daerah Jaksel. Oh, Jaksel. Aku pikir di luar kota. Enggak ya, di Jaksel ya? Iya, di Jaksel. Oke. Nah, ini kan masih pandemi nih. Boleh tahu nggak sih, Kas ngapain aja selama pandemi? Selama pandemi, kurang lebih bikin konten sih. Seperti biasanya. Cuma lebih ke endorse, konten, dan sisanya itu ya ngelakuin hal yang seneng lah, kayak hangout. Pastinya konten ya? Ya konten, maksudnya konten. Oke. Tapi ada nggak sih yang dari pandemi ini ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama kamu, ada nggak sih hikmah yang bisa kamu ambil dari pandemi ini selama udah kurang lebih hampir mau setahun ya? Ya, hikmahnya kita jadi tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita lalui itu belum pasti itu bakal jadi permanen, dan kedepannya bakal pasti ada lah. Pasti apa yang kita suatu hari lakuin bakal ganti atau bakalan terjadi bukan hal yang pasti gitu yang kita lakuin. Oke, jadi belum tahu atau belum tentu kedepannya hari ini misalkan bakal kayak gini, kedepannya nanti bakal seperti apa gitu ya, lebih tepatnya. Iya. Oke. Kayak sekolah atau yang lainnya, kerjaan lainnya. Betul. Gitu. Tapi kamu dari pandemi ini ada yang apa ya, jadi di cancel nggak sih apapun itu? Ada. Urusan ada atau kegiatan apa tuh? Ada. Biasanya yang kegiatan tatap muka sih, seperti acara-acara. Mungkin ada undangan, kayak datang ke acara ini, atau misalnya ada host di acara ini, atau misalnya yang lainnya kayak pastinya belajar mengajar ya pastinya ya. Sisanya paling ya kegiatan-kegiatan kayak nggak terlalu penting juga sih, tapi itu bisa gimana ya? Jadi terhambat lah gara-gara corona. Iya, pastinya ya. Banyak banget. Mungkin misalkan hal kecil pun kayak kita ngumpul sama teman-teman pun jadi nggak bisa, itu juga terhambat ya. Iya, jadi terhambat. Oke, nah aku sebelum mau nanya-nanya sama kamu lebih jauh nih, aku mau ngasih tahu dulu buat Sobat Grit yang nonton hari ini dan fans kamu yang nonton hari ini, kita bakalan ada sesi tanya jawab nanti di akhir. Jadi boleh Sobat Grit komen, dan nanti di akhir acara ini aku bakalan tanya langsung ke kamu ya. Pertanyaan dari netizen, boleh ya? Boleh. Dan kita nanti akan main games seru deh pokoknya. Oke. Nah, aku Hussein aja deh manggilnya jadinya. Iya, Hussein, kamu ini
Kamu ini kan terkenalnya dari aplikasi itu ya, TikTok ya. Dan TikTok. yang aku denger nih, kamu baru aja rilis debut single. Iya benar. Bener. Nah, boleh tahu nggak sih, ini tuh tiba-tiba bikin atau emang ternyata kamu tuh udah lama pengen ngeluarin single ini? Sebenarnya baru bikin sih, baru baru ini. Tapi dari plannya tuh dari lama. Sebenarnya bikin lagu ini dari lama. Cuma baru terwujud baru-baru ini. Dan itu kan produksinya mulai dari November menuju Desember itu produksinya. November 2020? Iya 2020. Baru-baru ini kok. Oke. Oh baru rilisnya? Rilisnya di bulan Desember tanggal 19 kemarin, 18-19. Oh berarti cepat prosesnya ya? Iya. Oke. Judul lagunya mungkin Sobat Grit udah tahu semua, yang lagu debut singlenya berjudul Wena. Iya Wena. Wena. Yang nyiptain siapa, Husen? Yang nyiptain ada beberapa tim. Di situ ada paling terutama yang paling bantu itu si Lutfi Dipa, dia manajer aku. Dan yang sisanya tim-timnya yang dalam lagu itu ada Eka Gustiwana dan ada Prince Hussein di situ. Ada Kak Eka Gustiwana, keren ya? Iya, Eka Gustiwana yang bikin beatnya dan sedikit flow, dibantu dengan Prince Hussein yang bikin lirik bahasa Inggris. Kan saya juga lemah di bahasa Inggris. Nah, mereka semua juga ada punya gak bisa di bahasa Jawa. Kan di liriknya kan ada bahasa Jawa. Nah, jadi saya melengkapinya sendiri bahasa Jawa gitu. Kamu orang Jawa? Iya, orang Jawa. Surabaya ya? Saya Semarang. Oh, Semarang. Salah ya. Semarang, tapi bisa bahasa Jawa? Bisa banget? Bisa banget malah. Oh, ngapak ora? Enggak. Oh enggak, kirain ngapak ya. Jadinya Wena. Oke, nah boleh tahu nggak sih kenapa judul lagu ini sendiri Wena? Karena saya dari SMA sih, teman-teman saya sering pada tongkrongan pada bilang setiap ngelakuin sesuatu pasti bilang Wena gitu. Atau lagi minum kayak habis olahraga capek, habis minum wah Wena gitu. Terus habis makan juga makanannya tuh lapar banget, habis pelajaran panjang, habis itu makan kayak kenyang Wena gitu. Jadi itu lebih ke merasa bersyukur lah ibaratnya. Jadi apapun itu ya Wenakin aja lah gitu. Itu judul dibalik Wena ya. Iya. Oke, nah kalau dari apa ya, isi lagunya sendiri Wena itu menceritakan soal apa, Husen? Soal saya sendiri sih, yang ada lirik bahasa Jawa kan di situ, biar dibully saya gini disegani. Dulu tuh kan aku belum jadi apa-apa, belum banyak belajar gitu kan tentang dunia luar. Aku belajar banyak tentang dunia luar. Baru tuh orang-orang pada nyeganin saya gitu. Itu dulu, gimana? Nggak, lanjut dulu nggak apa-apa. Nggak apa. Dan ada liriknya lagi yang paling utama sih sebenarnya, yang I Don't Drama. I Don't Drama. Itu salah satu lirik yang I Don't Drama. Itu salah satu lirik yang paling kamu sukai di antara lirik lagu Wena? Iya, di situ. Karena kenapa? Sejauh ini kan itu kan I don't want ya. Aku nggak mau kan. I don't want. Aku nggak mau gitu. Dan yang dalam aku di karirku sosial media, di karirku entertainment, aku paling menghindari drama gitu. Bukannya bener-bener cari atau misalnya bener-bener pengen dapat gitu, pengen asik nih ikutan gitu. Tapi di situ aku mikirnya I don't want, aku nggak pengen drama untuk dalam hidupku gitu. Jadi sejauh ini menurutku aku emang nggak pengen sama sekali. Oke, jadi kamu Kazama Husen yang selama ini no drama club ya? Ada drama sebenarnya. Ada. Nggak mungkin hidup tuh lurus-lurus aja. Ada pasti drama percintaan lah, drama
sama orang lah gitu. Mm-mm. Dan aku tuh paling nggak bisa tentang drama aku sendiri. Aku paling nggak bisa. Oh, oke. Aku lebih mikirin temen sih sebenarnya. Lebih mikirin teman. Nah, Tapi aku mau nanya nih, apa sih cara kamu untuk tidak menjadi drama? Kadang kan ada orang yang bikin drama gitu kan, tapi kamu tadi nggak mau drama gitu dalam hidup kamu. Apa yang kamu lakuin biar hidup kamu tuh no drama? Misal contoh, kamu ngejauhin suatu masalah kan, misalkan ada yang nggak suka sama kamu, terus yaudah biarin aja gitu. justru gitu. Kalau misalnya ada yang nggak suka sama aku biarin. Kalau ada yang nggak suka sama temen aku baru nggak bisa diem. Oh, berarti lebih ke temen ya? Nah, Oh gitu. Dan itu kalau pernah? drama aku sendiri, aku nggak tertarik kayak orang-orang ngatain aku, orang-orang jelekin aku nggak peduli. Dan aku lebih diem sih. Lebih milih diem. Lebih milih diem, kayak ngapain diperpanjang gitu. Kalau misalnya orang ngatain aku diemin aja. Tapi kalau orang ngatain temen, aku nggak bisa diem. Oh, kamu sahabat sejati ya. Tapi apa ya? Apakah kamu diam itu tandanya menerima atau mengabaikan? Mengabaikan, nggak peduli aku tuh sama orang-orang yang gitu. Orang-orang yang bully atau misalnya apa. Justru kayak teman-teman aku kayak yang merasa kasihan sama aku tentang banyak banget yang bully atau banyak banget yang nggak suka. Ya orang gua aja nggak baca gitu, orang gua nggak peduli, orang gua ngapain gitu. Kayak aku tuh udah amat gitu. Kalau misalnya aku tuh paling lemah tuh bukan tentang drama aku sendiri atau apapun masalahnya. Aku pernah dibully, pernah dikatain satu Indonesia juga pernah, apalagi pernah diancam dibunuh aku juga pernah. Serius? Lewat Tapi apa? ya itu kayak hal yang aku ketawain malahan, bukan yang aku bikin drama atau aku bikin sedih gitu. Oke. Justru yang paling bikin aku lemah itu drama tentang relationship itu. Oke. Tapi boleh tahu nggak sih Husen tadi diancam mau dibunuh itu via apa? Via sosmed? Iya, sosmed. Wow, tega banget ya sampai ada yang segitunya. Ya pasti mereka nggak mungkin lah pasti mereka punya alasan sendiri tentang mereka nggak suka sama aku atau benci sama aku juga nggak bisa ngarang itu kan, juga perspektif mereka masing-masing. Oke. Nah, apakah dari pembulian itu akhirnya kamu juga salah satu inspirasinya membuat lagu Enak ini? Bisa jadi, ibaratnya bisa masukin juga sih, dibully kayak sedih atau misalnya ya udah nikmatin hidup aja gitu, Wena gitu. Ya itu tadi ya, balik lagi Wena, mau apapun yang terjadi gitu ya. Gitu. Mau dibully mau nggak mau dapat kayak makan dipuji gitu, kayak misalnya dipuji, wah keren lu, Wena gitu. Wena gitu. Kalau misalnya dibully kayak enak dibully gitu. Itulah ya salah satu bisa dibilang mungkin kenikmatan untuk berada di posisi saat ini ya. Iya. Oke. Tapi aku boleh flashback sedikit nggak sih? Sebelum kamu terkenal ini, kamu nih Kazama Hussein ini orang yang seperti apa? Ngapain aja gitu? Aku orang biasa aja sih Kak. Sebelum rilis lagu atau sebelum jadi kenal dunia entertainment? Kenal dunia entertainment. Murid. Hanya seorang adik-adik biasa yang kerjaannya cuma sekolah, pulang, dan nurutin kata orang tua. Pulang sekolah nurutin kata orang tua. Jadi beban orang tua lah, dulu jadi beban para orang tua lah. Tapi sekarang udah enggak ya? Enggak terlalu sih. Pasti semua orang pasti pernah ngalamin beban orang tua lah. Betul. Walaupun pas dari kecil pun, dari mulai umur berapa, pasti apalagi setiap laki-laki ya, setiap laki-laki umuran sesaya kayak gitu kan, itu pasti udah, kalau misalnya jadi masih beban orang tua itu, wah itu bukan laki-laki sih. Kamu umur berapa? 20 ya? 20 tahun, oke. Nah,
Ada nggak sih perubahan yang paling signifikan setelah kamu terkenal saat ini sama sebelum? Yang paling berubah? Yang paling berubah teman-teman banyak yang dekat, banyak yang pengen kenalan, banyak yang pengen tahu jadi kayak gini gitu. Oke, teman ya paling utama. Paling utama teman. Kalau kamu sendiri introvert atau ekstrovert? 50-50 sih Kak. 50-50. Ya, kadang kalau ketemu orang baru saya jutek, saya lebih ke diem dan mengamati situasi. Kan saya nggak mungkin kan kayak orang baru langsung aku bercandain ala kadarnya gitu kan. Nggak mungkin, dia tuh pasti orangnya kadang ada yang baperan, kadang ada yang mungkin dia bisa nerima bercandaanku. Ya aku diem dulu biasanya, diem dulu ngamatin gitu. Kadang pun diem itu juga salah gitu. Jadi lu kok sombong sih gitu ibaratnya gitu. Ya. Nah, padahal itu juga ngamatin tentang orangnya itu kayak gimana, seharusnya ngapain. Nah baru ketemu 2-3 kali selanjutnya baru bisa ngobrol banyak. Gitu ya Husein ya. Iya. Jadi diam bukan tandanya sombong ya, tapi mengamati. Aku lebih mengamati. Oke, nah tadi lanjut soal yang berubah paling drastis itu teman ya. Iya. Tapi pernah nggak sih, ini kan kamu sekarang udah terkenal gitu, ada nggak sih teman yang hanya manfaatin kamu aja? Udah kelihatan sih Kak, justru namanya kayak gitu kan udah jadi hal yang wajar ya, dan justru aku biarin aja gitu. Sekarang tuh yang dicari tuh teman kan susah nyari teman sekarang ya Kak. Nyari teman yang asik. Mungkin cuma gara-gara dia lucu, cuma gara-gara dia mungkin hal yang kecil aja kadang pernah baik sama aku, jadi sisanya tuh walaupun aku dimanfaatin, aku sadar walaupun dimanfaatin, tapi pernah baik sekali atau pernah baik 2 kali itu jadi keinget terus ke aku. Walaupun dia lucu, cuma modal lucu doang gitu, bikin aku ketawa gitu. Walaupun aku kayak kesannya bukan dimanfaatin sih, lebih ke mutualisme. Dia bikin bahagia aku bikin bahagia dia. Mungkin dia bikin bahagia aku dari hal yang apa yang dilakuin, tapi aku bikin bahagia dia tentang hal materi atau misalnya apa yang aku punya gitu. Ya, itu saling berhubungan ya, apa namanya? Lupa. Iya itu ya. Tapi kamu ada nggak sih teman yang paling lama, berapa tahun? Teman dekat atau teman paling lama? Paling lama teman dari SMP. Dari SMP kelas 7 sampai sekarang sih. Sampai sekarang ya. Berarti dia tahu banget Husein ini kayak gimana orangnya ya? Iya tahu banget. Dari zaman sebelum terkenal sampai seterkenal saat ini. Nah, sering sharing juga sih tentang masalah hidup kan juga. Pasti hidup kan keras gitu ya. Keras bener. Kayak semuanya diceritain. Semuanya nggak ada satupun yang enggak. Semuanya hampir 99% semua cerita ke dia. Siapakah temanmu itu? Kepo. Ada Fahmi. Oh, Fahmi ya. Tapi pernah berantem nggak sama dia? Nggak pernah sama sekali. Oh ya? Nggak pernah sama sekali. Saling mengerti aja sih Kak. Saling mengerti. Tapi ada yang bilang nih Husein, katanya kalau temen nggak pernah berantem, katanya ya. Entah itu mereka emang deket banget saling mengerti kayak yang kamu bilang tadi, atau kayak ya udahlah nggak mau drama juga gitu kan. Tapi beneran nggak pernah berantem. Bukannya nggak pernah berantem sih Kak. Mungkin ada hal yang mungkin aku bikin kesel tapi kayak ya udah gitu. Pasti aku juga gitu. Aku bikin hal yang mungkin dia kesel dan setelah itu ya udah juga gitu. Ya udah ya. Kayak ke tingkat ibarat menoleransi apapun kesalahan dia dan terima lah. Kalau berantem kan berarti kan kayak kan mungkin cara orang beda-beda ya. Mungkin ada cara orang yang saking akrabnya sampai berantem pun nggak apa-apa gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke single kamu ya. Iya. Oke. Nah ini aku kepo juga nih, gimana sih kamu akhirnya memutuskan untuk merilis single ini? Apakah awalnya kamu ngerasa, aduh gimana ya gue bakalan terjun ke dunia tarik suara gitu? Atau kamu sendiri ngerasa terbebani nggak sih awalnya? Nggak sama sekali, justru waktu dari SMP itu saya pengen bikin lagu. Dari SMP ya, udah lama ya? Dari SMP itu kan saya kan anak rumahan ya, jadi kayak
suruh nggak boleh pulang malam terlalu malam, walaupun saya cowok kan makanya waktu SMP. Oke, sorry tunggu. Batas waktu pulang jam malam kamu berapa? Jam 8, jam 7, jam 8 kali. Oh itu masih sore ya? Jam 9 tuh udah dimarahin gitu. Jam 7, jam 8 udah batas. Jam 9 udah kena omel. Iya, udah ditanyain lah, di telepon pasti jam 9. Posesif ya orang tua kamu. Enggak, justru itu malah baik dong. Jadi mikirnya tuh dia mungkin dari apa yang dia pikirkan, kalau misalnya tahu namanya juga orang nggak pernah jalanin kayak kehidupan luar, jadinya kayak khawatir, itu pasti wajar. Oke, nah tapi aku kepo juga nih. Apa? Itu kan sebelum kamu terkenal. Nah setelah kamu terkenal, pulang malam kamu jam berapa? Wah, nggak pernah pulang malah. Oh, nggak pernah pulang. Saya sudah di Jakarta ini tuh lebih dari 6 bulan, hampir 7 bulan di Jakarta. Jadi kan saya udah Sendiri? gak pulang sama teman, sama Fahmi itu. Oh sama Fahmi itu. Iya. Oke, terus keluarga kamu gimana? Ya udah nyuruh pulang, tapi selalu ada job yang butuh kehadiranku di Jakarta. Jadinya aku gak bisa datang di sini. Nggak bisa datang. Tapi keluarga kamu masih suka neror, atau bukan neror ya, maksudnya masih suka Husen kamu udah pulang belum nak jam segini, walaupun beda tempat gitu nggak? Oh enggak. Paling Oh, cuma enggak ya? kapan pulang ke Semarang, tanggal berapa gitu. Wajar lah, Kangen orang nggak? tua pasti kangen lah orang tua. Betul, makanya kan aku kepo, masih tetap mantengin kamu nggak pulang jam berapa nih, atau ada nggak sih pesan yang paling orang tua kamu apa ya? Kamu nih harus seperti ini gitu, walaupun kalian berjarak jauh. Oh ada. Yang pastinya itu nggak ngelakuin dosa, itu doang. Dosanya apa pasti tahu lah. Apa ya? Aku nggak tahu nih. Paling hal-hal terberat yang dosa di dunia entertainment paling mungkin yang sering denger ya, yang sering denger orang-orang luar gitu. Dunia entertainment tuh keras, soalnya kalian bakalan masuk ke alkohol, narkoba, terus wanita gitu kan. Terus pergaulan yang berat-berat, kayak bebas gitu kan, ibaratnya bener-bener bebas gitu. Mungkin orang tua khawatirnya di situ doang. Dan itu pesan yang selalu kamu jaga. Walaupun kadang tapi nggak selalu. Walaupun kadang di apa nih kayak Nggak selalu. jadi nggak selalu ya gitu deh, aku nggak jadi nerusin. Oke, tadi soal keluarga. Nah, aku mau tahu soal konsep video musiknya nih dari Wena. Yang aku lihat TikTok banget ya. Dari vertikal itu kan. Soalnya si manajer saya yang Lutfi Dipa itu, dia bilangnya untuk single pertama ini kamu fokus untuk nge-branding diri kamu. Jadinya misal kamu dari TikTok, kan kamu baru masuk nih, benar-benar masuk di dunia musisi gitu. Jadi harus benar-benar kamu tuh siapa gitu. Kamu tuh dari mana, kamu siapa. Bodo amat orang bilang lu TikTokers atau apa, sekarang TikTok juga udah banyak yang pakai kan. Jadi pakai virtual aja dan berkonsep TikTok, dan tunjukin kalau kamu tuh orang TikTok dan background kamu gimana gitu dari sebuah lagu itu. Oke, jadi lebih kepada ini jati diri gue loh gitu ya. Ini jati diri gue dan dari cerita sedikit masa lalu gue gitu. Oke, masa lalunya ya? Masa lalu yang itu, yang dari yang bully saya gitu Segani, dan tentang idol drama. Berarti emang cerita kamu banget ya? Iya, lagu kamu. Oke. Tapi ada kesulitan nggak sih selama proses bikin lagunya? Selama proses bikin lagu, kesulitan aku ada, tapi udah dibantu sama Prince Hussein. Karena aku kesulitan di bagian lirik bahasa Inggris. Soalnya aku juga belum terlalu jago kan bahasa Inggrisnya, pronunciation juga. Nah, itu dibantu sama Prince Hussein, sama teman-teman tim yang di sana juga.
Cuma Oke, selain doang itu, sih, sisanya paling udah ada job desk-nya masing-masing. Misalnya dari bagian beat, misal aku kurang suka di bagian ini, tolong dihilangin atau gimana. Aku kurang suka di nadanya di sini terlalu mendem, terlalu ke dalam, aku coba dinaikin dikit, paling cuma gitu doang. Sisanya yang paling benar-benar susah itu di pronunciation bahasa Inggris. Pronunciation-nya ya. Ya, Nanti aku tantang kamu untuk nyanyi, boleh ya? Boleh dong. Saya tuh punya walaupun saya udah punya lagu, tapi saya tuh malu kalau disuruh nyanyi kalau bukan di konser gitu. Kenapa bukan tuh? Perform. Kayak malu aja gitu. Suka gini gak sih ngerasa? Kan. Terutama kalau ke teman-teman kayak misalnya aku iseng gitu kan. Kalau misalnya aku mau sendiri, beda kalau misalnya disuruh gitu. Kalau Tapi mau sendiri gitu. pernah nggak sih ngerasa geli atau apaan sih suara gue gitu? Pernah nggak sih kayak gitu? Itu pastilah itu sering banget, malah justru yang bikin aku menahan aku nggak bikin lagu itu gara-gara itu. Gara-gara geli sama suara diri sendiri. Tapi aku punya kemauan aku punya kemauan, walaupun aku nggak bisa, aku punya kemauan, dan akhirnya dibantu sama teman-teman, disupport, lu pasti bisa lah. Banyak orang kok yang suaranya jelek tapi dia lagunya rame gitu. Emang yang penting lu bikin lagu tentang apa yang lu rasain, dan beat, nada sama suara lu masuk aja gitu. Betul, biarkan pendengar yang menilai sendiri ya. Dan balik lagi ke nasib penyanyi. Kalau dipikir-pikir juga nggak jelek-jelek banget, tapi namanya kalau nyanyi sendiri gitu kan malu pasti. Tapi bedanya kalau di konser tuh, kalau kan aku pernah suatu sekali itu perform di salah satu acara gitu kan, di acara temanku itu rame banget kan, tapi tau nggak malu gitu. Kenapa gak malu ya? Karena emang saatnya perform aja. Mungkin agak grogi waktu sebelum megang mic, tapi waktu setelah megang mic, setelah mulai, teman-teman udah ayo gitu, wena gitu, wah langsung rame. Kirain justru malah orang teriakin kamu terus di hadapan orang banyak itu malu, kamu malah malu, ternyata malah enggak ya, kebalikannya ya. Itu malah semangat sih, malah nambah mental gitu, nambah mood gitu buat naik. Oh gue bisa nih pasti nih gitu. Dan itu keluar semua pasti, kayak langsung mood semua, semangat keluar langsung. Saya berani buat teriak di situ juga. Yo gitu. Teriak dan kayak udah siap mau nyanyi banget nih Husen ya. Aduh, kalau sekarang sih agak malu. Masa? Kan yang nonton virtual kan? Sama aja tetap ditonton juga banyak. Ntar kita tantang pokoknya tetap. Oke. Nah, aku juga kepo nih, siapa sih orang yang paling berkontribusi di dalam hidup kamu? Mau itu dari dunia entertain atau dari kehidupan pribadi kamu? Orang paling apa? Berkontribusi besar. Pastinya orang tua sih pasti. Kalau kedua ketiga orang-orang selalu ada buat aku pasti. Kayak misalnya waktu keluarga pasti udah doain, pasti itu gak mungkin kalau gak aku sebutin pun pasti itu udah masuk kategori. Yang kedua paling orang yang selalu ada, ibaratnya orang yang teman-teman selalu ada, maksudnya selalu ada itu selalu nongol gitu loh, lu bangun tidur sama gua, lu tidur sama gua gitu. Dan gue sedih juga sama lu, gue senyum-senyum juga, ketawa-ketawa, bercanda sharing juga sama lu. Oke. Tapi sorry nih Husen, kan kamu saat ini udah terkenal, pasti kan tadi ada fans, ada juga haters. Ada nggak sih kamu pernah ngalamin di titik terendah kamu? Pernah. Dan gimana cara kamu? Bukan gara-gara apa, itu gara-gara itu yang aku bilang itu. Aku paling nggak bisa itu, jadi yang paling bisa bikin buat aku titik terendah itu relationship. Gak tau kenapa kenapa ya, gue tuh kuat dibully, kuat diancam dibunuh, kuat diapain, kuat kayak kena masalah apapun, pokoknya jangan relationship.
Memangnya kenapa kalau udah berhubungan sama relationship? Apa yang kamu Kalau lakuin gitu? susah aja, soalnya aku dalam relationship itu selalu berharap dan selalu percaya gue sama ini bisa gitu. Gue tuh bukan, kalau misal mindset dari awal main-main, jadi kayak mau hilang pun tuh ya udah amat gitu. Berarti kamu orangnya serius ya melakukan apapun itu ya, apalagi terutama soal relationship ini ya. Iya, kalau dari awal wah gue mau sama ini main-main, atau gue sama ini gue nggak berencana serius gitu, jadinya ya udah deh, kalau misalnya hilang ya udah gitu, ya udah gue nggak bakal mikirnya sakit hati atau ya udah hilang gitu. Tapi kalau misalnya udah dari awal niat gue mau sama yang serius, gue bakalan buat planning kayak gini, habis itu di bulan ini gue bakal gini, di bulan itu bakal ini, dan ngerasain semua hal, gue bakal ngasih dia ini, gue bakal mungkin kasih dia ini tuh suatu hal yang mungkin dia bisa ingat sama gue atau apa gitu. Itu semua aku planning juga, dan dari sikap pun aku jaga gitu. Oke, nah tapi ada satu pertanyaan, ketika semua kamu planning itu tidak berjalan dengan baik atau semestinya, apa yang kamu lakukan? Itu yang titik terendah itu dong, pastilah. Cara untuk kamu ngebangun diri kamu sendiri untuk semangat lagi dengan cara? Aduh, ditanya. Saya juga bingung juga. Jujur saya juga bingung caranya gimana. Kalau misal jawaban orang-orang tuh pasti sama gitu kalau misal aku tanya. Tapi kalau dari aku sendiri ya emang itu, emang seharusnya seperti itu gitu. Kalau misal kakak tanya aku sendiri, pasti jawabannya sama kayak orang lain lah pasti lah. Oke, tapi misalkan hal kecil aja nih, salah satu contohnya kamu mengasingkan diri di dalam kamar kah? Atau kamu nonton, atau lebih ke dengerin musik, atau bikin lagu? Kalau dengerin lagu, mungkin tambah sedih, jadi aku hindarin hal itu. Soalnya kan lagu kadang-kadang lagu ke play set song gitu, langsung pikiran panik gitu, overthink gitu. Kadang kalau play lagu yang sedih gitu, terus habis itu biasanya sih lebih ke ngurung diri di kamar sih. Oh, itu juga kamu lakuin ya? Di kamar terus ya. Kalau tidur kan itu mempersingkat waktu gitu. Jadi kayak pengen cepet-cepet selesai gitu. Berapa lama kamu bisa berdiam diri di dalam kamar? Bisa seharian. Seharian ya? Keluar tuh kalau nggak makan tuh juga susah sebenarnya kalau misalnya lagi di posisi itu. Makan nasi, iya, pasti. Makan nasi pun tuh bayangin makan aja tuh bisa muntah gitu. Betul. Pernah kan? Kayak yaudah pernah. Kayak udah nggak nafsu gitu kan? Lihat makan aja, bayangin makanan tuh pengen muntah gitu. Akhirnya saya cuma makan hal-hal yang kecil-kecil doang biasanya. Mie atau misal apalah, pisang doang kadang. Oke, yang penting perut keisi ya. Yang penting perut keisi. Kalau enggak, ya mikir buat diri sendiri pasti juga penting lah. Walaupun betul muntah tapi diisi dikit gitu. Tetap cintai diri sendiri ya. Iya. Oke, nah untuk 2021 ini ada nggak sih kegiatan atau project terbaru kamu yang udah di list nih dan bakal terlaksana? Ada di bulan Februari. Ada. Oh, bentar lagi dong. Iya, di single yang Wena ini kan sebenarnya ada merchandise, jadi aku mau bikin merchandise juga. Itu project yang aku bikin sama tim sama manajer juga. Wah. Dan Sobat Grid nanti kedapetan nggak nih? Gimana? Sobat Grid atau yang nonton ini ntar kedapetan nggak? Bisa dapetin nggak? Bisa. Nanti dijual bebas kok. Dijual bebas ya. Kalau didapatkan secara cuma-cuma nggak bisa. Nggak bisa ya, maunya gatongan aja ya. Cuma ada 20 kok gitu Kak. Oh, terjangkau ya? Udah terjangkau. Oke. Itu eksklusif. Dan di packaging itu ada sertifikatnya juga, ada pokoknya dibuat se-eksklusif mungkin dari packaging dan bahan dan modelnya juga. Mantap. Oke, selain itu ada lagi nggak? Ada lagi. Proyekan kamu mau rilis lagu lagi kedua. Atau mau ngapain? Oh iya. Single kedua. Udah siap. Udah berapa persen? Baru
10% sih. Oh, masih dikit ya? Iya, baru dikit. Soalnya kalau misal bikin tuh harus bener-bener dalam sebulan penuh tuh kayak fokus gitu. Jadi kayak nggak bikin santai gitu. Kayak dalam 1 bulan, misal di Februari itu harus fokus. Ntar bulan Maret bikin video klipnya. Kalau nggak Maret akhir, di bulan awal April itu baru diposting. Wah, mantap. Kita tunggu aja nih Sobat Grit dan teman-teman lainnya ya. Iya. Apakah ceritanya soal diri kamu lagi? Menceritakan diri kamu atau dari teman atau boleh dibocorin? Enggak? Pasti gitu, dari diri aku sendiri sih. Pasti. Lagu yang paling enak tuh dibawain dari hati. Dari hati. Betul. Yang penyanyinya ya. Kayak ada keluar ya. Biasanya kan penyanyi kan ada kekesalan gitu kan. Kayak misalnya ada hal yang ingin disampaikan tapi bingung sampai ke mana. Kalau mau ngomong ntar dikira panjang gitu. Panjang iya. Lu, drama lu gitu. Kalau misal ngomong langsung mau bikin lewat karya aja gitu. Lewat karya. Kita tunggu ya karya berikutnya ya, Husen. Iya, kadang penyanyi kan juga ngeritik presiden lewat karya juga. Betul. Apakah kamu mau melakukan hal itu? Enggak dong, itu bukan ranah saya. Atau mau mengkritik hal-hal lain? Mungkin tentang kehidupan, mungkin aku lebih suka tentang kritik tentang kehidupan sih, soalnya hidup tuh lucu gitu. Banyak hal yang dibahas dari kehidupan gitu. Iya, betul. Jelimet ya. Ruwet. Oke. Nah, itu proyeknya kita tunggu aja Sobat Grit ya. Tapi Husen, ini kan kamu masih aktif nih masuk di dunia entertain, terus juga jadi seleb TikTok, terus juga selebgram. Kamu pernah nggak sih kepikiran, aduh gue capek nih endorse lagi gitu, pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Pasti itu. Oh iya, kirain enggak? Kalau dulu itu saya lebih ke wah asik nih dapat endorsean, wah seru nih gitu. Kayak dapat fee-nya juga kan, kayak dapat royalti, dapat dari persenan gitu, atau misalnya dapat uang dari situ kan bisa. Tapi kalau sekarang tuh mikirnya lebih ke kurangin, ambil yang pasti aja gitu. Kalau misalnya itu nggak perlu banget, kayak ibaratnya hal-hal kecil doang gitu, mending nggak usah gitu. Soalnya pasti kayak buang waktu saya. Soalnya udah mulai ngebatasin ya? Iya kan, soalnya saya kan jarang endorse gitu kan. Jadi sekali endorse tuh pengen yang langsung ada yang value-nya gitu. Itu kalau endorse. Kalau bikin konten sendiri, kamu pernah nggak sih ngerasa, aduh harus bikin konten lagi gitu? Iya, pasti itulah. Pernah juga. Kalau nggak sepi nih gitu, biasanya gitu. Kalau misalnya hari ini ada tren ini nih, wah kalau misalnya tren ini gue bikin besok bakal rame nih gitu. Tapi kalau misalnya gue bikin sekarang bisa sih rame. Ini kok mager parah ya, belum mandi juga gitu. Emang kalau mau bikin konten harus mandi dulu? Harus siap-siap, harus ganti outfit kan. Kalau misalnya aku dulu nggak mungkin kan outfit yang di sosmed gitu. Harus proper gitu kan. Harus maksimal ya? Iya, minimal nggak terlalu maksimal juga nggak apa-apa. Yang penting tuh layak ditonton lah. Soalnya kan kalau misalnya aku posting hal yang aneh atau posting hal yang mungkin itu nggak niat, para brand atau para yang mau endorsement di awal juga mikir gitu, wah ini orang nggak niat, gimana mau ngerjain endorsean gua gitu. Betul banget. Oke, panjang ya kita ya hari ini, tapi belum selesai nih kita ngobrol ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.